نستعين على أمر الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت تعلما وتعليما واستفادة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتلال الهدايات والدعاء إلى الخير. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran selanjutnya dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kemarin telah kita bahas adalah pembahasan tentang kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang patut kita muliakan dan patut kita hormati. Maka patut buat kita menyenangkan mereka, menghormati mereka. Banyak dari kalangan kita menyesal tidak memuliakan dan tidak menghormati mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Nangisnya kita, sedihnya kita ketika orang tua kita telah meninggalkan kita, itu sia-sia buat kita. Maka perjuangkan perjalanan kedua orang tua kita yang selalu memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadikan anaknya anak yang soleh dan solehah. Orang tua sudah barang pasti mendoakan anaknya menjadi anak yang selalu kebanggaan buat kedua orang tua. Orang tua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka ketika tidak ada patut buat kita untuk penyesalan. Maka perjuangkan apa-apa yang dicita-citakan orang tua kita. Apa yang dicitakan mereka, yang dicita-citakan orang tua kita adalah menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang baik, budi pekertinya, segala sesuatunya dikorbankan orang tua kita buat anak-anak. Maka jadikan diri kita orang yang berbakti dan berakhlak yang baik kepada kedua orang tua ini kita. Jadi kehidupan kita bermanfaat dunia akhirat. Karena sudah barang pasti orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kontan diberi kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi langsung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi kesuksesan buat kita. Maka apa salah satunya kita istiqomah duduk di majlis seperti ini, kumpul tempat seperti ini, kita melakukan salawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji kitab-kitab ajaran Islam. Ini adalah keinginan orang tua kita. Maka kelak orang tua yang sudah meninggalkan kita, yang sudah meninggal dunia, bahagia dan juga senang kehidupannya karena melihat anak-anaknya gemar dan juga senang dalam majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena majlis ilmu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paksakan diri untuk duduk di tempat-tempat seperti ini. Paksakan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga paksakan diri kita untuk selalu mengangkat tangan kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wa walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kedua orang tua kita, hormat kepada kedua orang tua kita sudah barang pasti terlahir anak-anak kita, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kalau seandainya kita didik diri kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka lahir anak-anak kita jelas berbakti sama kita. Jelas berbakti sama kita kalau kita berbakti. Karena setiap dari kecil anaknya melihat orang tuanya berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kelak dia akan melakukan ketika dia dewasa, melakukan seperti yang ia lakukan. Seperti bapak ibunya yang melakukan, maka dia akan melakukan. Maka jadikan diri kita berbakti kepada kedua orang tua, maka akan terlahir anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah pelajaran yang kemarin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti.
dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang berbakti. Karena diceritakan bahwasanya karena berbaktinya seseorang ini menjadi temannya Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa taala karena berbakti kepada kedua orang tua. Banyak kisah-kisah ulama-ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita, sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti Sayyidina Ali berbakti kepada kedua orang tua. Seperti Nabi Ismail berbakti kepada kedua orang tua. Maka jadikan kita contoh kepada ulama-ulama kita, contoh kepada para anbiya, nabi-nabi terdahulu kita jadikan contoh. Karena tidak ada yang pantas kita contoh kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insanul kamil, manusia yang sempurna adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka jadikan kita orang-orang yang cinta kepada saudara kita, baik yang berhubungan darah maupun yang tidak berhubungan darah. Kenapa? Karena al-muslim abul muslim. Kita sesama muslim lainnya bersaudara. Ada yang namanya hak bertetangga, ada yang namanya hak sesama muslim, ada yang namanya hak sesama adik kakak, ada yang namanya hak orang tua. Maka ini harus kita pelajari, bagaimana cara memilih teman saudara yang patut kita temani dan juga patut kita jadikan saudara atau sandaran kepada mereka. Di sini dijelaskan tidak beriman seseorang yang mencintai dirinya sebagaimana ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka patut buat kita, jangan kita doain diri kita sendiri. Bagaimana caranya biar doa kita terkabul oleh Allah? Saya sudah malam bangun, sudah sholat tahajud tapi nggak terkabul doa kita. Nih Nabi ajarin kita doain orang lain. Banyak dari kalangan kita ngedoain orang lain malah doa-doa yang jelek. Biar dia celaka, biar dia tabrakan, biar dia mampus, gitu. Ini kita doain yang jelek. Tapi jadikan kita mendoakan saudara kita doa-doa yang baik. Mudah-mudahan ente semua yang hadir di tempat ini khususnya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang banyak pahalanya dan juga akan mendapatkan hidayah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Doain orang lain, bahkan kita sebut namanya ketika kita mendoakan orang lain. Sebut namanya. Banyak dari kalangan kita, ya Allah doain cuma basa-basi aja. Didoain maka kita doain. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwatul mar'il muslimi li ahli bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sil kullama da'a bi khairin qala al malakul mukallim bih amin wa min ala mis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa seorang muslim pada saudara yang ada, kepada saudaranya yang ada, doain biar ente juga. Ini orang nggak ada, mungkin yang orang lagi di rumah kita doain di rumah kita, orangnya nggak ada. Ya, ada kan kita doain depan orangnya, ada? Ya, biar dikasih apa? Biar dikasih duit. Ya. Ini tanpa didengarkan mereka, ya biar didoain